Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, Sobat Mulut Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini ya, insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaat dan pertolongan beliau atas izin Allah besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa juga mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Untuk itu, yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Ya Alhamdulillah. Sehat ya Prof? Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita semuanya, para pendengar, para pemirsa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang hari ini yang tidak enak badan ya atau badannya kurang segar atau kurang fit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepada mereka yang lagi sedang kena musibah dan bisa sehat kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian kitab fikih ya, Kifayatul Akhyar ya. Insyaallah tema yang akan diusung pada kajian sore kali ini yaitu nanti tentang akibat li'an. Ini tema yang sangat menarik kaum muslimin. Nanti apabila kaum muslimin ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 atau bisa melalui langsung teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke kaum muslimin para pendengar dan pemirsa, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi MA. Waktu dipersilakan, monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah bahwa sore hari ini kita diberi umur panjang. Amin. Bisa mendengarkan kajian-kajian kitab seperti Kifayatul Akhyar. Karena ini kenikmatan tersendiri. Jadi lebih nikmat daripada pejabat ya, bahkan putra mahkota. Itu di dalam taklim begitu. Betul, jadi orang yang mengaji ilmu itu lebih nikmat daripada putra mahkota. Masya Allah. Ya. Kita kemarin berbicara tentang li'an. Yaitu menuduh istri telah berzina dengan laki-laki lain dengan cara dia mengucapkan li'an itu di depan pengadilan, jadi di depan hakim. Lalu perempuannya menolak dengan juga mengucapkan sumpah. Ya, 4 kali, sama-sama 4 kali di depan hakim. Kemudian yang kelima, Allah akan melaknati aku apabila aku ini bohong ya. Allah akan memurkai aku jika suamiku benar dan sebagainya. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi bermacam-macam, nanti kita kaji ini. Ya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 123 yang jilid yang kedua. Ya. Di situ dikatakan wa ta'allaqu bili'anihi khamsatu ahkamin.
sukutul haddi anhu wa wujubul haddi 'alaiha wa zawalul firashi wa nafyul waladi wa tahrimu 'alal abad. Artinya begini, akibat daripada li'an itu ada 5 hukum, ya. Wa yata'allaqu itu katakanlah akibat saja karena itu berhubungan, ya, berhubungan dengan li'annya suami, ya, kepada istrinya itu memunculkan 5 hukum. Yang pertama, sukutul haddi anhu, gugurnya had dari suami, yaitu had menuduh, ya. Kalau orang menuduh orang lain berzina, itu ada syaratnya, harus ada 4 orang saksi yang memenuhi syarat, saksi-saksi yang memenuhi syarat, ya. Karena suami menuduh istri, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi, ya. Kalau tidak bisa, ini berbeda dengan selain suami. Kalau selain suami itu dia akan terkena had, ya, yaitu had 80 kali cambukan. Jadi jangan sembarangan menuduh orang, ya. Walaupun dia sendiri mungkin tahu, ya. Ya, betul. Nah, atau 4 orang tahu kan berarti harus 5. Nah, gitu. Nah, suami ini tidak memiliki saksi, maka dia ada jalan keluarnya tersendiri. Jadi ini hukum khusus ini, ya. Hukum khususnya bahwa suami itu bersumpah 4 sumpah, ya. Nah, 4 kali sumpah. Kemudian yang kelima mungkin dia murka Allah akan kepadaku jika saya berbohong. Ya. Nah, begitu. Nah, ini gugurlah yang pertama, gugur hadnya. Namun ada hukum yang lain yang menjaring, ya, yaitu yang kedua itu had harus dijatuhkan kepada istri. Maka istri ini yang dituduh, dia akan dijatuhi had. Had itu hukuman yang sudah ditentukan oleh syariah, oleh Allah SWT dengan dalil qat'i, ya. Nah, dalil qat'inya asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza janaya farjumuhumal battah. Ini Quran, ayat, tapi tidak masuk dalam Al-Quran. Ayat ini ketika kompilasi ayat-ayat Al-Quran untuk dikumpulkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, dia mendaftarkan hafalannya ini, tapi tidak ada saksi yang lain, maka kemudian ini dimasukkan syariatnya saja, hukumnya saja. Maka di situ ada istilah subutul hukmi wa naskhul lafzi. Tetap hukumnya, lafalnya nasakh, mansukh. Ya, begitu. Karena juga ada hadis tentang ma'iz, ya, yang juga dirojam. Dan ada wanita ghamidoh, ya, itu juga dirojam. Dengan hadis-hadis yang kuat, ya. Kasus-kasus itu menunjukkan bahwa rojam itu sangat kuat kedudukan hukumnya dalam Islam. Jadi di situ maka istri korban dari li'an, ya, itu juga akan kena had, ya, kalau dia tidak membela diri. Jadi dia diberi kesempatan untuk membela diri. Bentuknya sumpah tadi, Prof. Ya. Jadi
wa zawalul firasyi. Ya. Membela diri apa? Bersumpah tadi 4 kali tadi. Dengan 5 kali laknat Allah akan jatuh ke saya ya misalnya. Atau dilihat ayatnya. Nah, kalau itu maka dia terhindar. Terhindar maka muncul yang berikutnya. Kesulitan yang berikutnya yaitu nafyul waladi. Anaknya kehilangan nisbah, penasapan, tansib ya, penasapan kepada ayah yang menuduh. Nah, kehilangan nasab. Mungkin ketika istrinya itu hamil atau ketika melahirkan, suaminya mengingkari anak yang dilahirkan, yang dikandung atau dilahirkan. Nah, dengan demikian maka dia harus bersumpah, karena mengingkari itu berarti kan ini bukan anakku, padahal dia dikandung oleh istrinya. Ya. Wat tahrimu alal abadi. Yang berikutnya, yang kelima adalah haramnya perkawinan antara keduanya, perkawinan kembali selama-lamanya. Nah, ini sudah jadi yang kelima, apa itu? Gugurnya had dari suami, had qadzaf, had menuduh ya. Yang kedua, wajibnya had kepada istri. Yang ketiga, hilangnya hubungan perkawinan ya antara suami istri, itu wazawalul firasyi itu maksudnya. Kemudian yang keempat, anak tidak bisa dinisbatkan lagi kepada ayahnya. Yang kelima, haram untuk kawin kembali, untuk membangun rumah tangga kembali antara suami istri itu selama-lamanya. Gitu. Sampun, alhamdulillah Prof. Ini penjelasannya alhamdulillah ini singkat tapi jelas ini Prof. Tapi jelas untuk kita mungkin ya Prof ya. Mungkin para pendengar dan para pemirsa yang mendengarkan juga ya mudah-mudahan paham, tapi diharuskan untuk bertanya ya ini ya. Karena ini penting sekali. Baik kaum muslimin pendengar secara Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan yang mau bertanya ya di 0821 336 70.000 atau langsung saja via teleponnya ya di 024 674 6352. Oke Prof, sambil menunggu dari beberapa pertanyaan para pendengar dan pemirsa, ini tadi agak menarik Prof. Kenapa yang di-had, akibatnya kenapa yang di-had itu istri? Kalau semisal istri itu tidak bisa membuktikan. Maksudnya tidak bisa membuktikan apabila dia tidak bisa membela diri. Ya. Jadi membela dirinya bisa, yaitu dengan sumpah lagi 4. Kalau istrinya tidak berani ya karena memang bohong ya harus menyerah dia dengan hukum had itu. Karena memang hukum li'an itu sebetulnya tersambung dengan hukum had. Ada hubungannya dengan had. Hukum had, rojam. Ya, begitu ada itu dalam syariat Islam. Ya, kalau dalam undang-undang perkawinan atau KHI, li'an itu tidak tersambung ke situ. Iya, betul. Karena berkaitan dengan nyawa manusia. Iya. Nah, gitu. Jadi hukum Islam, hukum negara ini berbeda dengan hukum yang sesungguhnya dalam syariat Islam. Betul. Ya. Ada yang dipilih-pilih yang Oke Prof. Ini ada ya, bukan ini bukan penuduhan ya Prof ya. Kadang ada cerita ketika seorang istri itu mohon maaf melakukan perselingkuhan. Setelah melakukan perselingkuhan, dia berhubungan lagi dengan suaminya. Lama kemudian suaminya tahu kamu melakukan zina dengan orang ini. Terus anakmu ini anak siapa? Berarti 2, antara menuduh zina dengan orang laki-laki lain dan menuduh itu bukan anak saya, tapi anak orang tadi yang selingkuh tadi.
Itu gimana Prof? Terus agar lepas dari hadnya gimana itu? Ya, yang pertama bahwa syariat itu harus dipahami oleh orang-orang Islam. Betul. Orang-orang yang beragama Islam ini yang memiliki syariat itu. Bahwa syariat itu diturunkan ke dunia adalah untuk kemaslahatan. Ya, kan begitu ya. Itu kaidahnya begitu. Iya. Nah, lalu kalau tidak tahu hukumnya bahwa menuduh itu akibatnya adalah li'an. Ya. Dan akibat li'an itu adalah putusnya hubungan suami istri selama-lamanya. Iya. Kemudian juga anak yang diingkari itu lalu nasabnya kan hilang. Betul. Nah, ini kan tadi ada akibatnya tadi waladi. Anaknya kehilangan penasapan ya. Ya, nambah nafil waladi. Jadi kalau terus masih itu ya seharusnya dia putus ya. Kayak itu udah berarti zina terus. Iya, itu bahaya itu, Bro. Iya. Makanya sebelum menuduh itu hati-hati. Mungkin dia tahu dan sebagainya ya. Pura-pura tidak tahu saja kalau kau pengen tetap rumah tangga. Jangan dikatakan. Mengapa begitu? Ya, ada hadis ya tentang itu ya. Bahwa ada seorang laki-laki datang pada baginda Rasulullah SAW. Ya, dia menuduh istrinya. Tapi kata-katanya bukan menuduh tapi menyentuh. Ya Rasulullah, innaha la tarudda yada lamis. Wahai Rasulullah, istriku ini tidak menolak sentuhan tangan orang lain. Ini kan bahasa yang rumit ya. Sentuhan apa cuma disentuh saja? Iya. Atau lainnya Iya, gitu. Betul. Gitu. La taruddu innaha la taruddu yada lamisin. Sesungguhnya perempuan istriku ini tidak menolak, la taruddu tidak menolak. Yada lamisin tangan orang yang menyentuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talliqha. Ya talak saja dia. Waqala ya. Dan dia berkata, inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku cinta kepada dia. Wahai Rasulullah. Qala Rasulullah SAW amsikha. Jadi Rasulullah kemudian memerintahkan talak saja dia. Nah, Rasulullah tidak menanggapi menyentuh itu adalah berarti yang lebih ngeri lagi tadi zina. Iya. Yang menyentuh mungkin senang jalan-jalan atau apa gitu. Iya. Ya, tidak, pikiran kita tidak menuduh yang lebih jauh dari itu kan tidak. Ya, agak senang orang lain misalnya ya. Atau jalan-jalan tapi cuma titip mau titip belanja misalnya. Iya. Nah, atau yang lainnya ya dengan kepentingan duniawi yang lain. Padahal sama sekali tidak ada apa-apa wanita istrinya dengan laki-laki itu gitu. Dan seterusnya. Nah, jadi Rasulullah mengatakan talaknya itu dia karena dia ini wanita yang tidak bisa menjaga diri. Mungkin begitu. Terus dia menjawab sahabat itu, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya mencintai dia. Bagaimana? Saya sayang pada dia gitu. Lalu Rasulullah menjawab, dan ini jawaban yang sangat sejuk ya. Amsikha. Jagalah dia atau tahanlah dia. Nah, tahanlah dia itu pengertiannya apa? Apakah menahan perkawinannya atau karena lihatnya tadi ada talak. Berarti kalau sekarang menahannya berarti menahan perkawinan ya. Atau menahan secara fisik, perempuannya di rumah dikunci.
masih seperti orang zaman Yunani pakai celana dalam yang dari besi dikunci. Betul. Digembok. Di dalam Yunani kan di Romawi dulu zaman kuno kan begitu ya. Khawatir nanti keluar ada laki-laki lain. Iya. Mencurinya gitu. Ya gitu. Nah, dengan demikian maka jangan sembarang menuduh, itu yang pertama. Andai kata tahu, mungkin dia diam saja, mungkin dia itu kepada seorang ulama, kiai, biponiki dan sebagainya. Enaknya gimana? Enaknya bagaimana? Kan, orang-orang yang alim ya. Iya. Ya, jangan sembarangan orang. Kalau ngomong sembarangan orang nanti ya udah ganti saya salah aja. resep. Betul. Ya. Salah resep nanti kan jalannya keliru gitu. Ya, harus dengan ahlinya yaitu para ulama. Demikian. Oke, Prof, ini ada pertanyaan dari pendengar setia Radio Dais, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof, bagaimana status hukum li'an bagi orang tunawicara? Tapi mohon maaf, ya. Okay. Jadi mohon maaf, Prof, jangan dijawab dulu. Kita akan lihat sejenak setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung ke SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Satu 107,9 FM Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. 0821 336 70.000. Silakan kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sekali lagi yang ingin bertanya bisa ya melalui vianya teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke Prof, tadi kita lanjut pertanyaan dari pendengar tadi Prof. Ya. Terima kasih. Orang tunawicara bagaimana di dalam hal li'an ini gitu loh. Iya. Dia bisanya apa? Bisa dengan bahasa isyarat. Isyarat, iya. Yang kedua bisa dengan bahasa tulis. Nah, jadi kalau dia bisa bahasa isyarat, ya isyarat minimal ya. Ya minimal. Kemudian kalau bahasa tulis maka
ya ditulis. Misalnya dia menulis bahwa istri saya telah berbuat zina, ya, begitu. Nah itu ditulis 4 kali, ya. Wallahi dengan sumpah ya. Iya, dengan Wallahi, iya. itu biasa ya. Dan yang kelima, murka Allah atas akan diriku apabila saya berbohong misalnya ya. Jadi sesuai dengan Al-Quran tadi. Oke. Begitu. Iya, berarti jadi kalau sebaiknya kalau yang sumpah melalui bahasa isyarat ya, kalau dia bersumpah bagaimana isyaratnya. Isyarat itu ada yang bermakna tulisan, ada yang bermakna bahasa. Bahasa isyarat kan begitu. Iya. Yang baku, yang baku, yang akademis. Ya, itu gerakan-gerakannya saya tidak paham ya. Tapi orang paham gitu. Ya. Ada ulama datang ke saya, pernah itu. Ulama luar negeri datang ke saya. Iya. Dia dari Bangladesh kalau tidak salah, kalau tidak Pakistan. Nah, dia itu akhros itu apa? Bisu. Ya, bisu. Nah, dia bahasanya bahasa isyarat, tanya kepada saya tapi melalui penterjemahnya. Penterjemahnya tanya ke saya dengan bahasa normal. Iya. Masya Allah. Saya menjawab. Iya. Jawabannya ada dalilnya, rumit ya. Misalnya rumit kalau saya pakai isyarat itu saya tidak tahu caranya bagaimana. Ya. Itu bisa diskusi saya dengan dia gitu, dengan ulama tadi ya. Terus ulama tadi sangat berterima kasih, Masya Allah, alhamdulillah, dan seterusnya. Jadi artinya bahasa-bahasa yang terperinci, yang rumit, yang ilmiah itu bisa diterjemahkan dengan bahasa isyarat. Isyarat, betul. Nah, oke. Itu tadi jawabannya, Prof J. Iya. Jadi sampai sumpah mestinya ada ya, ada bahasa isyaratnya sumpah. Wallahi itu ada dia. Wallahi misalnya. Gitu. Oke. Terima kasih Prof. Terima kasih pada para penanya tadi dari pendengar siaran Radio AIS. Ini Prof menyambung dari pertanyaan tadi berkaitan dengan sumpah li'an tadi. Kalau semisal sumpah li'an itu diganti dengan tes DNA, bisakah Prof itu? Iya. Kecanggihan teknologi sekarang itu kan. Iya. Itu sebagai tambahan bukti ya. Tambahan bukti. Tidak bisa lepas dari. Iya, tidak bisa lepas dari suami menuduh istri. Sumpahnya tadi ya. Tidak lepas dari tuduhan suami. Iya. Jadi tuduhan suami dengan tes DNA-nya itu kan menjadi makin kuat. Gitu. Itu alat bukti di pengadilan. Pengadilan itu biasanya juga kan alat bukti itu ada 2 kan. Iya. 2, apalagi ditambah lagi banyak lagi. Nah itu kan. Cuma kalau pemerkosaan hanya perempuan hanya 1 di hotel misalnya, kemudian perempuannya mengadu, dan itu diterima di pengadilan atau di dewan pengawas misalnya, dewas ya, KPU misalnya, kan itu ada orang yang mengadu bahwa dirinya telah dilecehkan oleh seseorang. Nah, akhirnya dewan memanggil dan menyatakan bukti, kemudian menjatuhkan pemecatan seperti KPU kemarin kan. Nah itu berarti wanita itu dengan alat bukti yang ada pada dirinya saja, pengakuan dan mungkin alat bukti yang lain saya tidak tahu. Iya. Oke Prof, ini biasanya ini ya sebagian kecil Prof untuk li'an ini terjadi di masyarakat. Sebagian kecil ini tapi menjadi masalah yang sangat besar ini Prof. Iya, betul. Kadang di lingkungan yang kurangnya ilmu tentang agama, misal di pinggiran, di pinggiran, makanya pinggiran kota atau pinggiran yang kurang tentang. Terpencil lah. Iya. Itu kadang mereka
kadang mereka itu bahwa itu termasuk li'an. Terus kemudian itu juga termasuk cerai yang tidak bisa rujuk kembali. Yang menjadi masalah gini, Prof. Terus bagaimana hukum di lingkungan itu? Jadi ya begini, di wilayah Republik Indonesia itu, Iya, iya. semua warganya dianggap tahu hukum. Wah. Nah itu masalahnya. Nah, dianggap tahu hukum. Iya. Jadi kalau tidak tahu hukum kan nanti tidak bisa dihukum. Iya, betul. Salah satu. Iya, jadi dianggap Bebas tahu hukum. Iya. Jadi kalau di Indonesia ini ada hukum li'an, seperti undang-undangnya seperti KHI yang sudah Kompilasi hukum Islam itu ya. hukum Islam yang sudah diakui ya. Nah itu kalau mencantumkan li'an ya berarti li'an itu berjalan. Gitu. Walaupun dia tidak tahu, dianggap tahu. Gitu. Kadang melihat persaksian seorang suami ketika di sidang perceraian itu ada kata-kata kamu sudah berselingkuh. Apakah itu termasuk juga tuduhan ataukah hanya itu sebagai bukti bahwa benar kamu selingkuh gitu? Ya itu kan tuduhan. Tuduhan harus ada bukti. Buktinya apa? Tanyanya perempuan kan begitu. Kamu menuduh seperti itu, buktinya apa? Itu dalam proses perceraian ngomong seperti itu, Prof. Iya. Di dalam proses perceraian. Buktinya apa? Gitu. Kalau buktinya dia, ya ada buktinya. Ya, saya berani sumpah. Kan mestinya buktinya itu ada 4 orang saksi. Iya. Yang memenuhi syarat. Tapi tidak ada bukti. Dia tidak mengakui. Ya. Maka jalan satu-satunya adalah li'an. Kalau li'an maka dia memohon kepada pengadilan. Untuk diselenggarakan apa namanya? Sumpah li'an. Diselenggarakan pengadilan li'an. Berarti yang persidangan perceraian gugur. Atau masih lanjut, Prof? ini ada 2 ini soalnya, Prof. Kalau belum dicerai, belum dihukumi cerai, ya belum cerai dulu. Kan perceraian itu adalah sebetulnya ya. Kalau perceraian itu kan dia itu harus di depan pengadilan. Betul, Kalau di luar pengadilan ya tinggal hakimnya siapa untuk apakah menerima cerai di luar pengadilan. Tapi kalau pasalnya harus di pengadilan. Harus di depan pengadilan. Iya. Kemudian dinasehati, diupayakan untuk bisa bersatu, berumah tangga kembali. Kalau tidak bisa maka pengadilan memutuskan bahwa suami, ya itu suaminya tetap suami. Suami bisa mencerai istrinya karena sudah ini tidak sulit dicatukan dan sebagainya lah. Iya. Alasan-alasannya. Ya. Kalau sudah seperti itu maka hakim itu sebagai saksi saja. Menyaksikan saja. Jadi yang menjatuhkan talak itu tetap suami. Iya. Talak itu hak suami. Betul. Bukan hak hakim. Betul. Ya, gitu. Kecuali kasus-kasus tertentu ya. Misalnya kasus syikok atau kasus apa? Nusyuz syikok ya. Kasus syikok itu sebetulnya hakam ya, hakam. Hakam itu lain dengan hakim. Hakam itu wasit ya. Utusan dari kedua belah pihak suami istri. Iya. Nah, jadi yang kalau ketika hakim sudah memutuskan boleh mengizinkan terjadinya perceraian, tercerailah. Nah, itu. Lalu di luar ngomong sembarangan, nanti hukumnya sudah berbeda. Berbeda lagi. Misalnya kamu selingkuh atau benar-benar selingkuh dan sebagainya. Ya. Nah, maka perempuannya bisa mengadukan kepada pengadilan bahwa dia itu telah dituduh sembarangan gitu. Nah, itu bahaya juga. Bisa menjerat bekas suaminya, bukan bekas suaminya karena sudah cerai ya. Tapi kalau tidak cerai, tuduhan seperti itu maka bisa masuk nanti ke ranah hukum lagi tentang li'an itu. Iya. Oke, Masya Allah, ternyata
Berat sekali Prof itu. Jadi kalau kita yang tahu, mohon maaf para pendengar dan pemirsa yang tahu ya, jangan sampai terjadi li'an. Jangan sampai. Kadang gini Prof, terus kalau semisal gini Prof, seorang suami sudah tahu artinya dia itu melihat dengan kacamata sendiri. Artinya melihat dengan jelas, kepergok gitu loh Prof. Kepergok ya, terciduk itu. Ini sang suami enaknya Prof, agar lebih enak semuanya. Itu enaknya diceraikan melalui jalur cerai atau melalui jalur li'an. Kembali tadi ya, hadis tadi yang saya sampaikan tadi. Ada orang datang kepada Rasulullah. Oh ya tadi ya. Membicarakan tentang istrinya. Rasulullah suruh ya talak saja. Talak saja. Makanya jumhur ulama ya itu seorang suami yang soleh memiliki istri yang tidak soleh, yang toleha. Tidak soleha tapi toleha. Ya, betul. Maka ya tergantung pada suaminya ya, mau meneruskan atau tidak, mau menjaga atau tidak. Kalau menjaga maksudnya menahan istrinya, kemudian mau buat rumah tangga supaya dibangun yang sebaik-baiknya, itu terserah suaminya menurut saya ya. Jadi seperti tadi ketika dia istrinya ada pil ya, pria idaman lain ya. Kemudian dia selingkuh dan sebagainya. Ya. Suaminya mendidik istrinya. Ya. Mengapa begitu? Apa yang menjadi kurang bagi istri? Tapi kadang-kadang istri ya sudah, itu saya sudah nggak suka kamu misalnya. Ya sudah. Ya jangan dipaksakan, ya sudah, cerai aja gitu. Iya. Karena di Indonesia ini bukan negara Islam ya. Betul. Jadi kalau negara kita ini tidak mengenal rojam ya. Iya. Jadi oleh karena itu istri yang seperti itu nanti dia dibiarkan, sudah ada dinodai kan rumah tangganya, maka ya suaminya mencerai aja gitu. Minta cerai aja. Iya. Oke, kadang mohon maaf Prof, kita bahas tadi adalah suami mencerai atau menuduh zina pada seorang istri. Kalau kita kebalikan Prof, seorang istri menuduh suami, karena mohon maaf ini yang terjadi malah sebaliknya perselingkuhan malah banyak yang mohon maaf ini laki-laki. Itu gimana Prof? Nah, kita juga tidak bisa belum mensurvei. Iya betul. Belum mensurvei apakah yang banyak itu dilakukan oleh laki-laki atau suami atau istri. Laki-laki atau perempuan. Persentasenya berapa? Jadi kita tidak bisa menjudgment betul. Suatu rumah tangga itu yang banyak menyeleweng adalah dari laki-laki, itu tidak bisa. Iya. Jadi kalau istrinya menuduh suaminya seperti itu ya itu bisa melalui dia tergantung pada dia juga ya. Apakah dia ini mau hidup dengan suaminya itu? Iya. Ya. Ataukah dia mau menyelesaikan suami itu? Ini di Indonesia bicaranya. Iya, di Indonesia. Ya, kalau dia itu sudah tidak mau hidup dengan suaminya, maka dia khulu. Bisa khulu, ya. Khulu ya. Khulu memohon kepada pengadilan untuk dengan membayar iwat, betul. Iwat secukupnya untuk bercerai dengan suaminya. Iya. Ya, ini yang banyak seperti itu kan? Iya. Banyak kasus maksudnya di pengadilan. Betul. Jadi istri membayar iwat, kemudian
pengadilan menjatuhkan. Menjatuhkan. Karena mengapa ada iwat ya? Karena dulu suami itu membayar mahar. Betul. Pada dia. Iya. Tapi dalam hal ini dia yang suami yang salah yang yaitu tergantung pengadilannya nanti. Betul. Hakim yang bijaksana bagaimana? Iya. Bijaksana pijak sini. Oke, baik Prof, terima kasih. Alhamdulillah kajian sore kali ini sangat seru sekali, sangat luas sekali pembahasannya, dan mudah-mudahan para pendengar dan pemirsa juga paham tentang kajian sore kali ini. Untuk itu Prof, mohon maaf karena waktu kita sudah tidak bisa dilanjutkan lagi untuk kita kajian sore kali ini. Untuk itu mohon maaf, minta doanya agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang mendapatkan ridha dari Allah, kajian yang berkah, manfaat untuk kita semua. Monggo Prof. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Sayyidul awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sadda. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wal jahli wad dhair innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi fi ismati umurina wa aslih lana dunyana allati fi ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzubika min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tatma' wa min amalin la yurfa'. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal riya'i wal riya' wa syamatatil a'da' wa ghalabati din wa qahri rijal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, mohon maaf kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia Radio Dais, kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.